Paulus menatap Sanhedrin dan berkata, "Saudara-saudaraku, aku telah menjalani hidupku dengan segenap hati nurani yang baik di hadapan Allah sampai hari ini." Lalu Imam Besar Ananias memerintahkan orang-orang yang berdiri di dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus. Kemudian Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menamparmu, hai kamu tembok yang dicat putih. Apakah kamu duduk untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, tetapi melanggar hukum itu dengan menyuruh agar aku ditampar?" Orang-orang yang berdiri di dekatnya berkata, "Apakah kamu menghina imam besar Allah?" Kemudian Paulus berkata, "Aku tidak tahu, saudara-saudara, bahwa ia adalah imam besar. Sebab tertulis, janganlah kamu berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Akan tetapi, ketika Paulus mengetahui bahwa sebagian adalah orang-orang Saduki dan yang lainnya adalah orang-orang Farisi, Paulus berseru di dalam Sanhedrin, "Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, anak orang Farisi. Aku sedang diadili oleh karena pengharapan dan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus mengatakan hal ini, timbul perselisihan di antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan kumpulan orang-orang itu terbagi. Sebab orang-orang Saduki berkata bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat, dan juga tidak ada roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui semua itu. Maka terjadilah keributan yang besar dan beberapa ahli Taurat dari kelompok Farisi berdiri dan membantah dengan keras, "Kami tidak menemukan sesuatu yang salah dengan orang ini. Bagaimana jika roh atau malaikat telah berbicara kepadanya?" Lalu ketika perselisihan semakin berkembang, kepala pasukan takut Paulus akan dicabik-cabik oleh orang banyak itu, lalu memerintahkan prajurit-prajurit untuk turun dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dengan paksa, serta membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan berdiri di samping Paulus dan berkata, "Kuatkan hatimu karena kamu sudah bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang aku di Yerusalem. Dengan demikian kamu juga harus bersaksi di Roma." Ketika hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan persekongkolan dan mengikat diri mereka sendiri dengan sumpah untuk tidak makan atau minum apapun sampai mereka membunuh Paulus. Ada lebih dari 40 orang yang membuat persekongkolan ini. Mereka datang kepada imam-imam kepala dan tua-tua lalu berkata, "Kami telah mengikat diri kami sendiri dengan sumpah untuk tidak mengecap apapun sampai kami membunuh Paulus. Sekarang, oleh karena itu, engkau bersama dengan Sanhedrin beritahukan kepala pasukan untuk membawanya turun kepadamu, seolah-olah engkau akan memutuskan perkaranya dengan lebih teliti lagi dan kami siap untuk membunuhnya sebelum ia mendekat ke tempat ini." Akan tetapi, anak laki-laki dari saudara perempuan Paulus mendengar tentang penyergapan itu, lalu ia pergi dan masuk ke markas, serta memberitahu Paulus. Paulus memanggil salah satu perwira dan berkata, "Bawalah anak muda ini kepada kepala pasukan karena ia memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadanya." Maka perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, tahanan itu memanggilku dan memintaku untuk membawa anak muda ini kepadamu karena ia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu." Kepala pasukan memegang tangan anak muda itu, menariknya ke samping, dan mulai menanyai anak muda itu secara pribadi, "Apa yang harus kamu laporkan kepadaku?" Lalu ia menjawab, "Orang-orang Yahudi telah sepakat memintamu untuk membawa Paulus turun ke Sanhedrin besok, seolah-olah mereka akan menanyakan sesuatu yang lebih teliti tentang dia. Jadi jangan dengarkan mereka, karena ada lebih dari 40 orang dari mereka sedang mengadang Paulus, yang bersumpah untuk tidak makan atau minum sampai mereka membunuh Paulus. Dan sekarang mereka sudah siap dan sedang menunggu persetujuanmu." Maka kepala pasukan menyuruh anak muda itu pergi sambil berpesan kepadanya, "Jangan beritahu siapapun kalau kamu telah memberitahuku tentang hal-hal ini." Kemudian kepala pasukan itu memanggil 2 orang perwira dan berkata, "Siapkanlah 200 tentara dengan 70 penunggang kuda dan 200 prajurit bersenjata untuk berangkat ke Kaisarea pada jam ketiga malam ini. Sediakan juga hewan untuk menunggangkan Paulus dan bawa dia dengan aman kepada Felix gubernur itu." Lalu ia menulis sebuah surat yang seperti ini, "Dari Claudius Lysias kepada Gubernur Felix yang mulia. Salam, orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan hampir dibunuh oleh mereka ketika aku datang bersama dengan prajurit-prajurit dan menyelamatkannya setelah mengetahui bahwa ia adalah seorang warga negara Roma. Karena aku ingin mengetahui apa alasan mereka menuduhnya, aku membawanya turun kepada Sanhedrin mereka. Aku menemukan bahwa ia dituduh atas persoalan-persoalan tentang hukum Taurat mereka,
tetapi tidak ada alasan apapun pantas untuk hukuman mati atau penjara. Ketika diberitahukan kepadaku bahwa akan ada sebuah persekongkolan untuk melawan orang ini, aku segera memerintahkan para penuduhnya untuk menyatakan tuntutan mereka terhadapnya di hadapanmu. Maka para prajurit, sesuai dengan perintah untuk mereka, mengambil Paulus dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada hari berikutnya, mereka membiarkan para penunggang kuda itu pergi bersamanya, lalu mereka kembali ke markas. Ketika mereka telah sampai di Kaisarea dan menyampaikan surat itu kepada gubernur, mereka juga menghadapkan Paulus kepadanya. Setelah gubernur membaca surat itu, ia menanyakan dari wilayah mana Paulus berasal. Dan ketika ia mengetahui bahwa Paulus berasal dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan mendengarkanmu setelah para penuduhmu juga datang." Kemudian ia memerintahkan agar mengawal Paulus di dalam markas besar Herodes.